Kita ke ajaran Yesus dulu. Menurut ajaran Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Ya Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Belum apa-apa lagi MU dah mulai melawak. Mak, kenapa jadi ke Yesus? Kalau satu-satunya Bapa dan Yesus berarti ada dua. Kan udah bilang, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Menurut Yesus di situ, di Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus atau bukan Yesus? Iya, Yesus. Kacau. Kau pelintir pula bunyi ayat. Sekali lagi, kata Konsep. Yesus, dengerin. Oke. Bunyi ayatnya dengerin. Inilah hidup yang kekal itu. Ya, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus, alias utusan. Berdasarkan satu ayat itu, dari pernyataan Yesus itu, satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus atau bukan Yesus? Yesus atau Bapa sama juga, satu. Loh, kok malah jadi ada dua? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Coba, satu pertanyaan saya berdasarkan pernyataan Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar di situ berdasarkan pernyataan Yesus, Yesus atau bukan Yesus? Ini sedang Alif, pembuktian izin. multiper. Izin Ustadz Alif. Siap. Sepertinya saya harus masuk ngajarin bahasa Indonesia dulu, boleh nggak Ustadz Alif, sebelum Ustadz menjawab lanjut? Oh, Karena ada iya, masalah benar. di bahasa. Saya lihat diagnosanya ini masalahnya di bahasa. Bahasa dan tambah-tambahan nanti. Iya, dan tambah-tambahan. Dan juga nanti klasifikasi saya mohon izin ini, makhluk. mohon izin dulu, saya lagi di jalan, saya nggak bisa konsen lagi bawa motor. Oke, Oke, saya nanti ke preman saya ini lanjut aja ya. nih. Saya ke preman mohon ini karena izin. dia yang menjawab tadi ya. Oke, silakan J. Saya Bang mohon Preman. izin dulu. Saya Ya, lagi di boleh jalan. Bang J. Silakan. Mau dibantu diturunkan Bang, boleh? Bang Preman. Ya silakan. Bang Preman buka Di buka jalan. mic-nya dulu. Bagaimana? Boleh nggak saya dikasih tahu, diajarkan dulu arti dari satu-satunya itu apa? Silakan. Satu-satunya itu ya diartikan itu ya dia dan dia berarti satu. Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Bukan, saya tanya dalam kaidah bahasa Indonesia. Kan saya bilang saya mau membahas bahasa Indonesia nih, bukan teologi. Saya nggak ada kaitan dengan Kristen. Pertanyaan saya, yang abang pahami tentang kata-kata satu-satunya itu apa maknanya? Satu itu tidak sama dengan satu-satunya bang. Kalau satu dan satu-satunya sama, maka tidak perlu ada kata satu-satunya. Jadi saya mau tanya, satu-satunya itu artinya apa? Contoh, kalau saya nih, engkau adalah satu suami, tapi engkau adalah satu-satunya suami. Itu beda bang. Ini Uni Itu sedikit beda. saya tambahkan Diksi itu ini. berbeda. Silakan Ustaz. Ibarat gini, ketika memaknai orang Kristen kalimat satu-satunya ada pribadi yang lain, maka hati-hatilah ketika istri orang-orang Kristen ketika suaminya bilang, kau adalah satu-satunya istriku di muka bumi. Bullshit itu, maksudnya ada yang lain itu. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Iya kan? Karena dia memaknainya ada yang lain. Jadi bohong Bahaya itu. ini. Satu-satunya itu maksudnya ada yang lain. Nah itu. Padahal satu-satunya itu adalah tiada duanya gitu. Iya. Gitu bang, arti satu-satunya menurut abang apa coba? Ya, Kalau kita bicara tentang satu, itu tidak sama dengan satu-satunya. Itu beda bang. Kalau memang sama, kenapa harus ada kata satu dan satu-satunya? Orang bahasa Indonesia ini kan bukan orang yang memperbotol diri ya. Silakan. Jadi satu-satunya itu ya dia macam saya kan adalah satu-satunya begitu. Satu-satunya apa abang? Satu-satunya diri saya. Tidak ada yang lain. Satu-satunya diri abang. Iya. Tidak ada yang lain. Iya. Oke. Abang punya Tuhan berapa? Satu. Oke. Siapa Tuhan yang satu itu? Allah Bapa. Apakah Allah Bapa adalah satu-satunya Tuhan?
Iya, Oke, maka tidak ada yang lain kan? tidak ada yang lain. Oke, berarti Yesus Roh Kudus bukan Tuhan ya? Karena Bapa adalah satu-satunya Tuhan. Tuhan. Loh, Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? gimana ini? Sama nih kalau bilang sama bininya nih, kaulah istriku satu-satunya. Taunya istrinya ada lagi ya. Nah, Itu menurut pikiranmu. Loh, Waras sedikit dong. Iya. Abang bilang satu-satunya artinya satu-satunya ya saya sendiri, nggak ada yang lain. Siapa Iya. Tuhan satu-satunya? Bapa. Karena dia di dalam satu pribadi. Pribadi mana? Coba Pribadi Tuhan. jelaskan Pribadi. kepada saya. Dalam satu pribadi ini maksudnya apa? Saya nggak ngerti nih. Unirifa satu pribadi, artinya Unirifa pribadi dan kepribadiannya ya ini nggak ada lagi. Perkataan kamu dengan diri kamu beda tidak? Apa? Perkataan kamu dengan diri kamu beda tidak? Ya beda lah, perkataan saya. Saya adalah yang berkata. Gimana sih bang? Beda lah. Aduh, hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan? Lah emang kata-kata beda dengan orang yang berkata? Sama menurut abang? Kamu berkata, ya kan? Kamu berkata dengan Ya. kamu beda tidak? Bentar. Saya kan sudah jawab. Saya tanya balik. Memang menurut abang sama kata-kata dengan yang berkata? Karena perkataan itu Oke, keluar dari mulut oke, kita. enggak gini nih. Ini nih. Kalau memang kata-kata abang dan abang adalah sama, suara abang atau kata-kata abang terdengar di Ternate. Abang di Ternate enggak sekarang? Ya kan? Suara saya saja yang disampaikan. Lah kan saya tanya, apakah kata-kata abang itu suara abang adalah abang? Kata-kata Iya itu kata keluar abang. dari mana? Kata-kata itu keluar dari mana? Itu Keluar dari saya. berarti Bang, ingus itu keluar dari hidung, tapi ingus bukan hidung. Gimana sih bahasa Indonesia gagal mulu nih? Makanya saya bilang saya nih bakalan jadi guru bahasa Indonesia besar nih untuk orang Kristen nih. Pertanyaan saya ulangi lagi nih. Apakah kata-kata itu adalah abang? Bagaimana? Kata-kata abang ini abang bukan? Kalau saya berkata kepada Anda, berarti itu perkataan saya. Yang saya tanya itu bukan perkataan Anda. Nenek moyang saya juga tahu kalau apa yang keluar dari mulut Anda itu perkataan Anda. Yang saya tanya, ketika Anda bilang perkataan Anda adalah Anda, pertama kamusnya kamus apa itu yang Anda pakai? Bahasa roh mungkin ya, saya nggak tahu itu. Yang kedua, kalau kata-kata Anda adalah Anda, ketika Anda kirim VN kepada istri Anda yang ada di mall, Anda sementara di rumah, itu yang kata-kata Anda yang didengar istri Anda itu Anda bukan? Gimana sih? Kata-kata dan Ini bahasa Indonesia. perkataan itu satu, tidak ada bedanya. Ah, itu tanda itu. Tanda on. Bang, yang saya tanya itu, Anda itu, apakah Anda adalah kata-kata? Saya Anda kata-kata bukan? bukan. Ya udah, berarti Anda sudah mengakui yang namanya kata-kata itu bukan yang berkata, karena Anda bukan kata-kata. Gimana sih bang, bahasa Indonesia pulang dulu deh SD bang, balik lagi bang, ngeri banget nih bang, bahasa Indonesia aja gagal banget gini, ya Allah. Perlu pahami juga. Apa yang harus saya pahami? Ini bahasa Indonesia, kita belum pakai teologi kristologi loh. Kita bicara di tataran bahasa Indonesia. Kenapa kalian sesat? Karena kalian tidak ngerti bahasa Indonesia. Jangankan bahasa Samawi loh. Memangnya Tadi kami Anda sudah bilang kata-kata, bentar. Tadi Anda bilang apa gimana? memangnya kami menyesatkan siapa? Bukan menyesatkan, Anda itu sesat. Anda belum menyesatkan. Anda akan dikatakan menyesatkan ketika Anda promosikan kepada orang. Kalau bilang kami sesat, Loh, Anda di publik. siapa? Loh, barusan Anda sesat dan menyesatkan. Anda bilang kata-kata itu adalah Anda, kan pemikiran sesat itu. Siapa yang pernah mengeluarkan diksi secara bahasa ahli skolar yang mengatakan bahwa kata-kata itu adalah yang berkata? Anda sendiri tadi membantah ketika saya tanya Anda ini kata-kata bukan? Bukan. Kenapa Anda katakan bahwa kata-kata itu adalah Anda? Kan lucu. Nah, saya berbicara kepada Anda. Saya berkata atau saya berbicara kepada Anda, ya kan? Berarti itu perkataan saya. Nah, bukan Yang bilang itu perkataan nenek moyang saya siapa? Ketika dikatakan perkataan itu perkataan Anda, itu diksi yang tepat. Yang ditanya tadi adalah apakah kata-kata itu adalah Anda? Ngerti nggak? sini, ya kan? Nah, saya
telepon sama Anda. Saya telepon. Nah, itu suara siapa? Suara Anda, Bang. Suara Anda apakah Anda? Iya, saya kan suaranya keluar dari saya. Nah, oke. Berarti suara Anda adalah Anda ya? Anda suara bukan? Bukan. Ini gokil orang Kristen ya. Matematika gagal, bahasa Indonesia gagal, gimana mau Balik peradaban? aja. Jadi harus perlu Apa yang bolak-balik? Ini sama kayak gini nih. Ini sama kayak gini nih. Apakah hidung adalah upil? Iya. Upil hidung bukan? Bukan. Nah itu gitu tadi tuh. Coba ulangi kalau nggak percaya. Jadi hidung Apakah suara Anda adalah? keluar dari mana? Dengar Dari dulu. mana? Ini saya pada dasarnya keluar upil dari. itu keluar dari hidung. Kamu. Maka upil bukan hidung. Jadi harus perlu Nah, Anda dipakai. bilangnya, ini orang sadar nggak sih lagi mabuk kecubung atau gimana nih orang nih? Serius, Bang ngerti nggak bahasa Indonesia Bang? Anda tadi bilang kata-kata Anda adalah Anda. Saya tanya Anda kata-kata bukan? Bukan. Itu sama seperti apakah upil adalah hidung? Iya. Tapi apakah hidung adalah upil? Tidak. Bang, mending abang berbicara depan kaca, abang rekam suara abang jawab sendiri tuh. Kenapa? Karena kayaknya kalian betul-betul diagnosa saya nih, kalian pakai gelang upah. Kalian masalahnya di bahasa, makanya kalian tersesat. Ya. Seandainya kalau Masa saya kata-kata saya adalah saya, terus Anda kata-kata? Bukan. Kata-kata saya adalah saya. Anda kata-kata? Bukan. Bang, ngerti nggak bahasa Indonesia? Ini gimana sih Bang? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Bang, waktu dulu belajar bahasa Indonesia kemana? susah. Nah sekarang gini, kalau kata-kata Anda adalah Anda ini handphone bukan? Anda handphone? Bagaimana? Anda handphone nggak? Bukan. Kenapa Anda bukan handphone? Saya mendengar suara Anda dari HP loh. Katanya kata Anda adalah Anda. Kenapa suara Anda yang saya dengar dari HP Anda bukan handphone? Kan lucu ini gimana? Ini Bukan. lucu nih orang Kristen nih. Jadi harus di situ paham. Bahaya nih orang Kristen nih. Bahasa Indonesia aja udah merah banget nih. Kalian nih bahasa satu bahasa Indonesia loh. Masa kata-kata manusia adalah manusia? Apakah manusia kata-kata? Tidak. Ya udah pulang kampung aja, bikin kamu sendiri, bikin negara sendiri. Ngeri ini kawan. Ngeri. Ngeri kalian ini loh. Kan Ketika saya kalian semua katakan, Anda, bentar, masa ketika Anda berkata, suara saya atau beda perkataan bang, bahasa Indonesianya beda bang. Upil saya dari emang hidung dengan upil adalah hidung. Bentar dulu bang. Antara upil dari hidung dengan upil adalah hidung tuh beda bang. Sama dengan kata-kata dari yang berkata dengan kata-kata adalah yang berkata itu beda bang. Ya Allah ya Rabbi. bedanya dari mana? Bedanya dari mana? Lah, kata-kata merujuk kepada apa yang dikeluarkan oleh mulut seseorang berupa terdengar seperti suara dan memiliki makna kata-kata itu. Jadi kalau Ada juga direkam yang nggak itu bermakna seperti kata, apakah apa perkataan sih bang? Belum selesai penjelasannya udah nanya dulu. Minimal ngerti dulu dengan penjelasan saya. Iya, Gimana jelaskan. mau ngerti orang belum menjelaskan? Nih, definisi kata-kata adalah apa yang dijiwantakan yang dikeluarkan oleh manusia biasanya lewat mulut, karena kalau lewat dubur bukan kata tapi kentut. Kata-kata biasanya keluar dari mulut, perkataan, kata-kata. Nah, kata-kata ini keluar dari manusia betul. Ya. Oh, Nah, ya. tapi kata-kata bukan manusia. Karena Oke. manusia adalah orang yang berkata, memiliki sifat bisa berkata. Saya Upil Ikut itu saja, keluar saya dari ikut. hidung, tapi upil bukanlah hidung. Kalau Saya tidak ikut. bisa membedakan mana upil mana hidung, makanya Anda tersesat. Nggak bisa bedakan mana yang berkata dengan kata manusia yang berkata dengan kata-kata, wajarlah sesat. Tapi tolong jangan rusak peradaban. Sesatnya Jangan rusak dari mana? peradaban dengan memaksakan secara ontologis bahwa kata-kata adalah yang berkata. Di-mute dulu berisik. Ini kalau kayak gini ceritanya peradaban kita bakalan hancur, kacau balau nih. Akan terjadi lagi tragedi di ribuan tahun yang lalu, di mana terjadinya aman kegelapan. Bentar dulu Petra. Kenapa zaman kegelapan terjadi? Karena orang lebih mengutamakan doktrin daripada ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia aja diperkaos loh. Sedih aku sebagai warga negara Indonesia loh. Masa kata-kata adalah yang berkata, giliran ditanya manusia kata-kata bukan. Lah maunya apa sih bang?
Kok gini banget sih jadi apologet? Ya Allah. Mending aku berantem sama si Arum. Diam dulu Petra. Aku lebih baik berantem sama speaker ini. Diam dulu Petra. Minimal kalau diam dulu. Petra ini kok nggak sabaran nih. Daripada bicara dengan kalian rasanya, aku lebih baik ngomong 5 tahun sama speaker ini loh. Nggak stres aku. Jadi Serius. kamu tidak percaya kepada perkataan kamu sendiri? Apa kaitannya dengan pernyataan bahwa kata-kata adalah yang berkata dengan perkataan berarti kamu kamu tidak sendiri. percaya? Apa ini? Apa kaitannya? Aduh. Ya kan? Apa Jadi, bang? Abang ini itu tidak definisi aja udah gagal loh. Etimologi terminologi aja nggak masuk. Di situ harus perlu pahami dengan benar, ya. Perlu ya. Apa? Yang saya pahami apa? Yang saya pahami apa? Jadi saya berbicara dengan Anda ini, saya yang berbicara atau orang lain yang berbicara? Yang berbicara ya Anda lah. Terus? Ya, berarti saya. Tidak ada bilang suara Yang saya bilang bukan Anda siapa dari tadi? yang berbicara, tidak ada kata yang bilang suara berbicara. Tapi Tidak saya ada yang bilang dari tadi suara berbicara. Yang berbicara itu adalah manusia bernama akun preman di sini berbentuk salib itu simbolnya. Yang Iya. saya tidak terima adalah ketika Anda mengatakan bahwa kata-kata adalah yang berkata. Ini siapa yang ngajarin? Adik yang bilang kayak gitu siapa? Aku bilang aku Pura-pura amnesia nih orang. Gila nih. atau aku berbicara. Saya Kan nih ngerekam ya. Nih kita itu ngerekam berbeda-beda. loh. Setiap Diskusi bahasa kita yang tuh terekam loh ya. mau Jangan terekam apakah terserah. Ustadz Alif mulai masuk ranah teologi. Bahasa Indonesia udah gagal nih. Dapat konten 0,0 ini nih. Jadi Kalau saya jadi Anda gurunya masih nih. membingungkan bahwa pembicaraan Anda dengan Anda beda. Anda bedakan Ya beda lah. Ya beda lah. pembicaraan Anda dengan Anda. Pembicaraan saya adalah topik pembicaraan saya adalah yang bicara. Gimana mau sama nih orang? Jadi bicara Gimana bisa sih? bicara. Siapa yang bilang pembicara bisa bicara? Iya. Saya adalah manusia yang berbicara. Berarti manusia yang berbicara. Pembicaraan saya adalah hasil dari pembicaraan. Sejak kapan ekuivalen antara kata-kata dengan yang berkata? Ini yang bilang siapa? Padahal Ini sudah kalau jelas. saya ini apa sih nih orang nih Padahal gila. sudah Kayak gini jelas. pantesan parah. Ini masih bilang bedakan suara dengan Anda. Yaudah, sekarang Anda suara. Apakah suara ini adalah Anda? Iya, Suara saya. Anda adalah Anda. Oke, suara Anda saya dengar di Ternate. Yang di Ternate ini yang saya dengar Anda berarti. Berarti Anda di Ternate posisinya. Bukan kayak gitu. Nih, Kalau bukan kamu kayak gitu. tahu diri Ini saya. nggak konsisten Mbak. Orang Kristen Beda. udah. Gini nih. Teman-teman ya, teman-teman. Walaupun kamu jauh. Bentar. Ya, udah kamu pintar, udah. Kamu Suara pintar, saya udah hebat. Ya, mendengar. oke. Ya, nggak sia-sia. Di mute dulu. Moderator, di mute dulu. Please, tolong di mute dulu. Saya mau menyampaikan narasi dulu. Sebelum diambil alih sama Ustadz Alif. Wallahi demi Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anak-anakku 5 tahun yang akan datang kalian nonton video ini. 10 tahun yang akan datang kalian tonton video ini. 15 tahun yang akan datang kalian tonton video ini. Pada saat itu bisa saja saya sudah tidak ada. Inilah teman-temanku, rusaknya peradaban dikarenakan orang-orang memperkodok bahasa Indonesia seenak hatinya untuk membenarkan doktrin. Tolong dong di mute dulu, saya mau ngomong sama anak generasi saya yang akan datang, mungkin 10 atau 5 tahun lagi. Anak-anakku belajar ya nak, belajar bahasa Indonesia anakku, jangan kabur dari sekolah karena kalau nggak ngerti bahasa Indonesia bisa sesat, nggak bisa bedain mana ayam mana bebek. Nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia, mana kata-kata mana yang berkata. Nanti dibilang pada mulanya upil bersama hidung, maka upil adalah hidung, bahaya nak. Pada mulanya bersama dubur, adalah dubur, bahaya anakku sayang. Belajar ya anakku, wahai anak-anakku muslim dan muslimah, jangan tertinggal. Islam itu pernah gemilang di ilmu pengetahuan, bahkan sarjana Eropa menurut sejarah di abad ke-19 itu belajar kepada scholar Islam. Anak-anakku belajarlah supaya nggak jadi kayak Om ini yang tidak bisa membedakan mana yang berkata mana kata-kata. Takutnya dia nggak bisa bedain mana istrinya mana ibunya. Ketika dia mau menikah, meniduri istrinya, yang ditiduri ibunya karena nggak bisa bedain. Takut ya anakku ya, mengerikannya nak. Lanjut Ustadz Alif. Lanjut Ustadz Alif, anakku. Ini Ustadz Alif. Ini iya. Anda benar. Udah anak Kristen aja udah. Ustadz Alif monitor, udah Kristen aja nggak apa-apa.
Iya, iya, iya. Saya nggak ngerti, saya nggak mau ngerti. Saya nggak mau ngerti cara berpikir gitu. Saya nggak mau ikut botol. Udah Anda aja, udah ikhlas saya udah ikhlas. Wallahi saya ikhlas. Kalau Anda nggak bisa bedain mana upil mana hidungnya, udah Anda pintar aja menurut Anda, udah nggak apa-apa. Ya, saya nggak usah ikut-ikutan deh. Ya, Itu yang bodoh. nggak apa-apa dibilang bodoh sama orang bodoh mah nggak apa-apa. Daripada Kan bodoh di situ yang beneran. bilang, bukan saya kan? Ya bodoh lah, nggak bisa bedain mana upil mana hidung, mana kata-kata mana yang berkata. Nggak bisa bedain mana mana dubur. Itu namanya bodoh loh. Anak bayi aja, anak saya umur 12 tahun aja bisa bedain kok mana kacamata mana mata. Kacamata bukanlah mata, suara bukanlah yang bersuara. Gini aja Anda nggak ngerti, gimana mau diskusi teologi sama Ustadz Alif, ya? Anak-anakku belajarlah, karena belajar itu kewajiban bagi setiap umat Islam. Dilahina, kalau nggak jadi kayak om ini nanti ya nak. Bahaya nih kayak om ini nanti nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia, lalu memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia. Ngeri anakku, ya. Anakku sayang, mungkin bunda udah nggak ada lagi di dunia ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Tapi ini yang kami hadapi anakku para apologet. Gini model-modelannya anakku, ya. Kalian lagi nonton nih di tahun 2030, 2035. Ini bunda lagi di sini nak, sayang. Lelah memang nak, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Supaya tercerdaskan anak bangsa. Kasihan negara kita kembali ke zaman kegelapan nanti kayak di Eropa ya nak. Ngeri nak kalau kayak gini, ya. Ngeri nih. Jangan-jangan Bang Otak udah ikut-ikutan kayak gini. Bang Otak bisa nggak bedain upil sama hidung? Bang Otak waras. Mana nih? Nggak ada lagi nih orang-orang nih. Ya, Ngeri siapa anakku. nih? Bisa bedain nah Bang upil sama hidung? Oh, beda loh nih. Alhamdulillah, udah aman saya. Takutnya nanti abang pakai pada mulanya upil bersama hidung, upil adalah hidung, ngeri saya nanti ya. Kita bedakan itu dari mana dulu. Ya, Bang beda Bang. Yes saja 5:11 jelas Bang. Firman itu yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, Bang nih kacau. Aku juga mantan Kristen Bang. Inilah yang membuat aku keluar dari kekristenan. Kenapa? Aku dulu gak bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Mana firman Tuhan, mana Tuhan. Wahai saudaraku Kristen, nih yang nonton mungkin sekitar 5 tahun, 10 tahun yang akan datang nih. Saudaraku Kristen, tidak masalah. Kalian tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan Allah katakan bagi kami umat Islam saja, pemahaman agama itu adalah hadiah dari Allah. Dan kami tidak berkewajiban membuat kalian paham, yang pahamnya sama seperti kami yang masuk kaidah ilmiah. Tapi setidaknya ketika kalian diskusi di sini, ya, jangan memaksakan pandangan kalian yang keliru itu. Kenapa? Itu merusak peradaban, ya, merusak peradaban. Kenapa saya katakan merusak peradaban? Kalau tidak bisa lagi membedakan mana obat, mana racun, kacau. Nggak bisa lagi membedakan mana mobil, mana jalan, bahaya. Nggak bisa lagi membedakan mana istri, mana ibu kandung, susah. Ya, harus bisa bedakan ya nak. Itulah yang disebut dengan ilmu hakikat. Ya, mengkaji sesuatu, keadaan sebenar-benarnya sesuatu. Dulu kalau kita belajar biologi, ada namanya klasifikasi ordo, contoh, genus, contoh. Antara unggas itu saja ada perbedaan mana ayam, mana bebek. Kalau nggak bisa bedain mana ayam, mana bebek, masuk lagi sekolah biologi atau sekolah bahasa. Supaya nggak sesat lagi menyesatkan. Nanti giliran ditanya, Mbak saya mau pesan ayam bakar, dikasih bebek bakar. Loh ini kan ayam, loh ini kan bebek. Enggak ini ayam. Berantem nanti nak, rugi nanti bandar tekor. Ini Ya, begitu. ketika Allah berfirman ada nggak suaranya didengar malaikat? Saya tidak bisa mendefinisikan apapun tentang Allah karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Tapi Nabi Musa pernah mendengarkan suara Allah dalam surat Toha. Nah, bagaimanakah suara Allah? Saya tidak pernah mendengar sehingga tak mampu mendefinisikan. Tapi tentang Allah dalil ya bukanlah suara Allah, kalam Allah ya bukan. Nah, gimana ini Petra ini? Suara Allah ya bukan Allah. Suara Allah adalah suara Allah. Ini gimana nih orang ini? Ini bahasa Indonesia aja udah. Saya tanya Petra, air ludah Petra enggak? Air ludah Petra enggak? Dari mana? Ya? Pada mulanya Itu air ludah bersama. Iya, air ludah kamu. Tapi air ludah itu kamu enggak? Coba. Udah sama aja sama Ketika Allah preman. berfirman,
kepada malaikat. Bang Ota, handle dulu ya. Saya gelang ungu dua-duanya ya, Bang Ota. Si Petra gelang ungu tambah kehitam-hitaman ya. Diagnosanya itu, obatnya itu dia tinggal Ketika menunggu Allah waktu. berfirman pakai mulut, pakai apa? Itulah yang membingungkan. Petra diam dulu, di-mute dulu. Ya Allah. Inilah kebiasaan menuhankan manusia sih, Tuhannya bermulut, berkumis. Jawab dulu. Ketika Allah berfirman, Ini loh, apakah pakai kamu mulut? mengimani Tuhan tuh pakai bibir dua gini yang Menghasilkan ada air suara pakai ludahnya. apa dia? Kami nggak mengimani seperti itu. Kok maksa sih, lucu nih. Lalu dari mana? Lah terus Allah handphone itu? kamu punya bibir bisa mengeluarkan suara. Handphonemu punya bibir nggak? Ini lucu nih Oten nih. Koplaknya minta ampun. Berarti ada perantara. Ya udah ya Bang Onta, saya sholat asar dulu. Teman-teman, Jangan kabur dulu, jawab dulu. pertanyaan apa yang bisa ku jawab sementara kau memaksakan Tuhan kau berbibir Bagaimana berair ludah? Allah itu berfirman? Mana aku tahu tentang Allah. Allah itu laisa kami syai'un. Gak tahu. Apa? Kamu sendiri gak tahu. Kenapa aku harus tahu sesuatu yang memang aku nggak tahu, Petra? Bagaimana kamu mengenal Allah? Kalau Mengenal kamu Allah tidak dengan tahu. mengenal Allah dengan mendapatkan informasi tentang Allah dari sifat-sifatnya, Petra. Udah ya, jangan botol-botolan. Udahlah, kamu menang, botol-botolan kamu menang. Kan begitu. Gara-gara Mimi Peri didemit dibully. Sifat Allah itu tidak mengecil, tidak menguning, tidak mati, kekal. Sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak kasih dosa waris. Sifat Allah itu tidak memiliki kelamin karena nggak butuh kelamin, karena tidak akan bereproduksi, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sifat Allah itu nggak butuh makan ikan goreng dan mengantuk di perahu Definisi sampai ada dibangunin nggak? teman-temannya. Sifat Allah itu Definisi nggak ada marah-marah nggak? sama orang tuanya, nggak ngacak-ngacak orang lagi jualan. Sifat Allah itu Definisinya tidak nggak ada. butuh dengan keledai sehingga ditunggangi keledai, Namanya nggak ada butuh. nggak? Ini apa sih katanya sifat Allah? Ini mana sih? Udah ya. Nah, Jadi semoga kawan-kawan sekali lagi tersadarkan ya dengan dan setelah melihat diskusi ini supaya jangan lagi menyimpang dari ajaran Yesus. Saya ini mualaf, kawan-kawan, ya. Saya mualaf kenapa? Saya mengikuti ajaran Yesus. Yesus ternyata Muslim, by data. Dia bersujud, berdoa dan kepalanya hingga menyentuh ke tanah. Ternyata Otak kepental kayaknya Ustadz Arif. Assalamualaikum Kak Olan. Ustadz Arif. Ya. Kena tombak. Iya, kena tombak dia. Ya, di sini ada Kak Olan juga masih ada preman. Jadi kembali lagi kita di sini diskusi ya terkait iman kalian yang kalian bilang bahwa kalian menyembah kepada Tuhan yang kalian pertuhankan. Kami tidak masalah. Tapi kalau kalian membuat statement atau argumen, pastikan itu ada dasarnya. Karena bicara tanpa dasar, apa bedanya ketika, mohon maaf, ketika suara-suara yang dibunyikan oleh hewan itu nggak ada makna dan tidak ada dasar. Pastikan apa yang kalian sampaikan di sini ada makna dan ada dasarnya, ya, supaya kita bisa mengedukasi publik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Kak Olan, ada yang mau disampaikan, Kak Olan? enggak sih, cuman izin nyimak aja dulu. Oke, sebentar saya naikin akun satu lagi. Kembali lagi saya sampaikan, Komal ini untuk diskusi lintas agama, di mana kalian berhak mendapatkan wawasan tentang Islam dari kami ya. Saya bukan ustazah, bukan ulama, saya adalah pendiskusi karena saya mahasiswi. Metode belajar mengajar yang diterapkan dalam ranah akademis salah satunya adalah dialektika itu hal yang normal. Ya. Jadi kalau bisa teman-teman yang naik ke atas itu pertama bisa bahasa Indonesia. Yang kedua tidak menghujat. Yang ketiga kalau bisa bertanya, tidak menjelaskan, takutnya kalian menjelaskan nanti itu hanya akan membuat blunder. Karena saya dan Ustadz Alif sudah hampir 6 tahun mempelajari agama Kristen. Andai pun kalian ingin menjelaskan, akan tetap kami izinkan, tapi dengan catatan harus punya data. Ya, ada ilmunya. Kalau tidak, kami nggak butuh ya asumsi liar. Mungkin seperti itu. Oke. Di sini yang Kristen bertanya saja. Ada Rasmi sama Naga di sini. ya, Naga Bonar, Silakan. selamat siang Naga Bonar. Akun saya tadi ketombak ya. Ini akun mantan Kristen ya, mantan Oten, mantan Kristen ya. Ya, Rasmi, ada yang mau disampaikan? Kalau mabuk kecubung kita turunkan ya.
Oke, aku masuk dulu dalam teks ketuhanan tadi ya, Rifa. Oke, kita buka Yohanes 1, ya, Yohanes 1 sampai ayat 3 atau 4. Ya, Yohanes 1. dan ayat 3, ayat 1 sampai 3, dan ayat 14-nya. Kalau bisa dibaca semua sih lebih bagus. Baca. Hati-hati Oke. Rasmi, nanti ditabrak tronton nanti. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini pada mulanya adalah firman, yang artinya firman ini berasal dari dalam diri Bapa, gitu ya. Sekarang yang kita bicarakan ini kan dalam konsep kealahan, di mana Allah itu sang penguasa dan sang pencipta. Alangkah tidak bagusnya, Rifa, kalau kau samakan dengan hidung dan upil, ya. Itu adalah penghinaan yang sangat besar. Mungkin Allah pun, saya rasa, masih bisa mengampuni kamu, di mana kau samakan Allah itu dengan hidung dan upil, ya. Rasmi. Iya. Besok kalau seandainya mau masuk diskusi lintas agama, pelajari dulu buku bahasa Indonesia kelas 1 sampai kelas 6. Ya, ada yang disebut nanti di pembelajaran bahasa Indonesia itu namanya analogi. Kalau nggak dapat di kelas 6, dapat di SMP, di SMA. Ada istilah namanya analogi. Kau belajar dulu. Nah, yang kedua. Iya, tetapi Ya, alangkah lebih sebentar dulu. Belum selesai. Rasmi, kalau mabuk kecubung mending jangan di sini lah, mending di warung tuamu aja lah, Rasmi. Ya, di sini tempat edukasi, Rasmi. Bukan tempat mabuk kecubung. Nah, yang kedua, kau membawa kitab, buku yang tidak tahu penulisnya secara ilmiah, yang beribu-ribu kali dihadapkan kepada kami oleh umat Kristen, mengatakan bahwa itu adalah dalil penuhanan kepada Yesus karena ada himne Plato di dalamnya. Santo Agustin mengatakan bahwa itu adalah himne Plato. From the beginning word. Pada mulanya adalah word, pada mulanya adalah logos. Itu himne filosofi dari para pagan Yunani. Cara memahaminya, karena itu adalah filosofi, ya dengan filosofi juga, bukan dengan harfiah. Tapi tidak apa-apa kalau kau mau memahami itu dengan harfiah. Sekarang kutanya kau untuk mengkonfirmasi pemahaman kau. Apakah firman adalah Allah? Jawab. Ya, itu tertulis. Kitab kau itu firman nggak? Bible yang kau baca, yang kau keteki setiap ke gereja itu firman bukan? Firman dan sebagian menceritakan tentang sejarah. Yang kutanya kitab Adam, kau itu firman bukan? Kok sebagian firman, mana yang firman mana yang bukan, mana tahu? Iya, sebagian firman dan sebagian. Berarti ada Tuhan yang sebagian dalam kitab itu, ya? Ya, dengar dulu. Udah. Kan, di situ kan ada Adam. Saya nggak mau Adam dan waktu ya. keturunannya. Nah, jadi teman-teman gini ya. Pertanyaan simpel dibuat sulit oleh Rasmi. Saya nggak mau meletakkan diri saya tuh di tengah-tengah orang-orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia dan tidak ngerti diksi bertanya. Pertanyaan simpel. Ya, kulang itu ya. Apakah firman adalah Allah? Yes. Apakah buku yang kau ketekkan tiap hari itu atau yang tiap minggu itu adalah Allah? Yes. Kenapa itu enggak Allah? Nah, jadi saya sudah bilang, room edukasi jangan dibuat menjadi room mabuk kecubung. Kalau kalian tidak ngerti bahasa Indonesia, belajarlah dulu. Saya kasih waktu lah, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Pahami dulu kitabmu apa itu, apa yang disebut dengan konsep, apa yang disebut dengan filosofi, apa yang disebut dengan teks, apa yang disebut dengan konteks. Ini ngomong kok sembarangan aja. Ya, di sini tempat edukasi. Yang naik adalah orang Kristen yang betul-betul membutuhkan ilmu saja, ya. Boleh berpolemik, catatannya harus satu.
bisa menjelaskan kaidah dalam imanmu dengan dasar yang adalah dalil. Ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil, mending saya ngomong sama botol kecap atau sama speaker ini ya. Yang naik yang non muslim aja ya, minimal bisa bahasa Indonesia. Kalau yang mau diskusi sama saya, yang agak tergopoh-gopoh bahasa Indonesianya, nanya aja dulu. Bisa jadi saya bantuin untuk ngertiin bahasa Indonesia nanti. Ya, Rifa, saya mau bertanya dulu. Ya, silakan Kak Olan. Ya, ini kan saya masih proses ya, masih mencari tahu gitu. Ya, yang dikatakan si Rasmi tadi itu, kalau menurut saya sih nggak masuk akal ya. Gini, saya berbicara ini bukan saya menjelekkan iman lama saya, tidak gitu. Dan saya bukan ngomong untuk menjelekkan agama Kristen yang sebelumnya saya anut gitu. Tetapi kalau kita bilang konsep ketuhanan tadi kan yang dibilang si Rasmi, ya Rasmi ya aduh, ya semoga kamu mendapatkan hidayah ya Rasmi ya. Amin amin. Ya. Dia gini loh, si Rasmi ini WA saya yang masuk Islam tapi dia yang kepanasan gitu. Saya dibilang iblis, dibilang ini sama si Rasmi ini. Aduh Rasmi, mending kamu masuk lagi dan ngomong sama saya di sini. Gak usah Kak, itu Ya, cuman itu aku, berantem nanti. Asian. Nggak, bentar Itu aku, Bang. Olan. Ya. Ya, sebelum ke Bang mantan OT nih, gini Kak Olan. Saya itu sudah lama kenal sama Rasmi dalam dunia diskusi. Kenapa saya ndak terlalu menanggapi Rasmi? Pertama, kredibilitas dia ndak ada. Kredibilitas itu apa? Artinya ketika dia berbicara itu dia tidak mewakili semua umat Kristen. Ya, Kak Olan tahulah apakah dia terdidik, terpelajar dalam kekristenan. Ya kalau seandainya dia pendeta, evangelis atau apologet, mungkin kita masih kasih tempat bicara, menjelaskan. Nah, bahkan yang kedua adalah etika Rasmi juga bukan etika yang bagus untuk dipertontonkan setiap hari. Kata-kata hujatan, cacian, makian. Itu untuk apa? Kak Olan bertengkar dengan Rasmi gunanya ada enggak? Enggak. Itu tidak menambah keimanan Kak Olan, tidak mengurangi juga. Jadi saran saya, kalau Rasmi ini naik ke atas, kalau saya pribadi, saya mengizinkan dia untuk bertanya, bukan untuk menjelaskan, karena dia tidak kredibel menjelaskan. Contoh seperti tadi itu, dia membawa surat Yohanes. Dia tahu nggak latar belakang surat Yohanes? Dia tahu nggak penulis kitab Yohanes? Jadi buat apa kita membuang waktu untuk hanya sekedar mempertontonkan ketidaktahuan orang lain? Kita di sini sama-sama saling belajar lah. Saya bukan berarti saya lebih hebat daripada Kak Olan, lebih hebat daripada Rasmi, lebih hebat daripada siapapun, tidak. Tapi minimal saya belajar. Bukti saya belajar, saya masuk ke fakultas untuk betul-betul memvalidasi bahwa saya ini belajar. Nah, jadi Kak Olan gak usah terlibat pertengkaran dengan Rasmi, saran saya. Karena itu tidak berimplikasi baik buat Kak Olan sendiri. Lebih baik Kak Olan nih saran saya ya, sebagai saudari sesama Islam, pelajari apa yang selama ini Kak Olan nggak pahami dalam Islam. Mungkin apa pertanyaan-pertanyaan dalam Islam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jai. Sekalian tapi dia gini loh ya. ngomong sebentar. Mohon maaf Kak Olan, assalamualaikum. Alhamdulillah sudah muslim. Oh iya, waalaikumsalam. Izin Oni ya. Izin Nggak bentar apa-apa, ya Oni. Bang, biar aja J. Ya silakan J. Izin bentar aja. Cuman mau ngomong, Kak Olan kan alhamdulillah sudah muslim dan kita sudah seiman sekarang. Kapan hari Kakak Olan pernah naik ke room Jai waktu Jai belajar ngaji itu kan ya marah-marahin Jai. Untuk saat ini Jai sarankan kalau Kakak Olan pengen belajar Iqra mungkin dari awal mari bareng-bareng di roomnya Jai gitu aja. Cuman mau nyampaikan itu aja. Dan terima kasih Uni. Dan terima kasih, mohon maaf ya Bang mantan. Itu aja. Makasih. Siap Dekku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut. Aku sedikit Uni. Silakan Bang. Orang situ. Aku Silito nggak itu? Oh iya. Ya. Jadi aku senior kalian dia.
Aku kan duluan mualaf. Aku sudah lebih 10 tahun mualaf. Tapi soal Islam mungkin kalian lebih jago pada aku ya. Tapi soal Kristen hingga hari ini belum ada yang bisa mendebat aku Kristen. Ya. Iya. Karena aku bisa katakan mereka itu hanya bicara doktrin itu. Doktrin mereka itu justru menabrak Bible. Tadi aku sudah jelaskan panjang lebar, tapi tidak mampu mereka bantah, malah mereka kejang-kejang gitu. Malah aku kena tombak. Iya. Karena kalau Yesus dipasrahkan Tuhan, berarti Yesuslah mengambil ibunya. Aku beda data, ya. Aku beda data di Bible ya. Kalau Yesus dipaksa Tuhan, berarti dia mengambil ibunya. Itu aja. Itulah kupu Ya udah, nggak apa-apa Bang. Kristen Udah. menabrak Bible Beliau sendiri. udah. Islam mau menjawab. Bentar Ya, Bang, ini saya mau udah. turun. Ya bentar, saya mau turun. Saya cuma menyampaikan. Dengar dulu Mbak Olan. Bentar dulu logikal diam dulu. Kamu belum disuruh bicara. Biarkan Kak Olan ngomong dulu, santai. Kita tidak tergesa-gesa di sini. Beliau mungkin ada kegiatan lain, beliau kasih dulu waktu. Yang lain diam dulu. Silakan Kak Olan. Ini saya nggak mau ngomong panjang lebar. Ini gimana ya? Ini super pribadi saya sebenarnya, cuma saya udah diblokir. Saya nggak terima yang diomongin ke saya itu gitu ya. Tentang dia bilang sama saya yang pokoknya nggak bisa saya sampaikan di sini. Lonte, kau harus ketemu sama aku ya Lonte. Ku jambak kau. Udah ya. Istighfar Kak, istighfar. Ngeri kali lah. Astagfirullah. Sabar Kakak Ya ya. Ya, mudah-mudahan Kak Olan semakin ditambahkan kecerdasan sosialnya dalam bersosial supaya nggak mau melibatkan diri sama dengan perempuan-perempuan pesundal yang nggak jelas itu ya. Kalau kita sudah tahu dia itu adalah pesundal, maka lebih baik kita biarkan dia dengan kepersundalannya. Logikal kamu nggak dikasih izin bicara dulu loh ya. Oh, sorry, Saya tahu. saya kira saya sudah mute. Ya, di mute dulu aja. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang mualaf, coba jangan mau tersentuh dengan orang-orang toksik seperti Rasmi, Raja Debat, karena memang tujuan mereka itu untuk mengganggu mental kalian, supaya mengganggu kalian dan menghina dan menghujat kalian. Nah, Kak Olan harusnya belajar dari bagaimana Rasmi ketika berbeda keyakinan dengan kakak, dia melupakan ajaran yang sama ini dipromokan dia, yaitu ajaran kasih. Kalau Kak Olan belajar dari sikap Rasmi, Kak Olan harus sadar bahwa orang seperti Rasmi ini adalah penipu kelas kakap yang mengatakan ajaranku ajaran kasih, tetapi ketika Kak Olan berbeda keyakinan dengan dia, apa yang dia katakan? Dia menghujat Kak Olan sampai men-trigger Kak Olan untuk melakukan hal yang sama. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Kak Olan mulia dalam Islam, maka Kak Olan perkuat akidah tentang Islam saja. Ini saran saya. Tapi Kak Olan berhak atas apa yang Kak Olan lakukan, karena saya tidak mungkin mengintervensi orang lain. Ya, semoga Kak Olan sehat selalu, dikuatkan dalam berakidah Islam, istiqomah, ditambahkan ilmu Islamnya, dan dijadikan sebagai wanita tangguh yang bisa jadi Allah pakai untuk memualafkan keluarga-keluarganya yang lain dengan akhlaknya seperti yoga, dengan ilmunya mungkin, karena Kak Olan dan yoga adalah orang-orang pintar, insya Allah. Ya, mungkin seperti itu. Ada yang mau, ini ada lagi yang mau disampaikan, Dek? Udah Uni, tadi cuman mau bilang itu karena ada Kak Olan mungkin mau belajar Iqra kalau ada waktu di room saya kayak gitu aja, dan siap. Itu aja. Udah Uni, terima kasih Uni. Saya mau turun lanjut diskusinya. Assalamualaikum. Jai. Sehat selalu Waalaikumsalam. untuk Ustadz Alif dan Uni Rifa dan semua yang ada di komen. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Silakan, ini logikal. Tugasnya umat Kristen, kami beri hak untuk bertanya. Kalau seandainya kalian mau membantah jawaban kami, bawakan data, bawakan antitesis, dan gunakan metode-metode ilmiah dalam mencoba untuk membantah setiap argumen kami. Silakan. Kita lagi ujian tesis semacam itu ya, seperti itu ya. Boleh seperti itu. Bahkan ujian akal pun mungkin bisa jadi di sini. Silakan. Iya, seperti itulah. Silakan. Pertanyaan pertama, maksimal satu orang Islam siap untuk ditanya. Jangan banyak retorika, jangan banyak teknis. Saya sudah katakan orang Kristen boleh bertanya, makanya dengarkan dulu saya bicara. Inilah Kristen kadrun. Dengarkan dulu. Jadi kalau ketika kami sudah bicara, yang saya paparkan ini clear biasanya. Di sini orang Kristen boleh bertanya apa saja, tapi kami berhak untuk tidak menjawab apa saja. Ya. Oke, baik. Kalian boleh bertanya, bukan memperbudak. Di mute dulu.
Silakan. Di mute dulu. Kalian boleh bertanya, kami temani kalian mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, bukan berarti kalian memperbudak kami, nyuruh-nyuruh. Kalau kalian punya polemik, silakan tunjukkan dasarnya apa. Kalau kalian membantah jawaban kami, bawakan antitesisnya. Kalau ingin kalian menjelaskan tentang Al-Quran kami, tunjukkan kredibilitas dengan membawakan alat apa yang kalian punya untuk memahami Al-Quran. Kalau kalian ingin menjelaskan agama kalian, kami akan tanggapi. Maka saran saya buat kalian umat Kristen atau umat non-Islam di Komal ini, bertanya tentang Islam karena kami memprioritaskan siar tentang Islam, meluruskan syubhat kalian dan pemahaman yang keliru tentang Islam. Andai saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya tidak jawab. Karena ini bukan tempat kalian bayar kami privat dan ikuti mau kalian. Ya, begitu. Silakan. Logical fallacy. Ya, terima kasih. Pertanyaan Uni. pertama, maksimal pertanyaannya 3. Silakan. Baik, terima kasih Uni. Terlalu panjang lebar ya bicaranya. Padahal aku yang akan tanyakan ini antara 2 atau 3 nih. Pertama, saya bacakan satu teks. saya sangat anti dengan orang Kristen yang sudah membawa paradigma munafik. Saya panjang sekali jawabannya. Kalau kau ndak sabar, ngapain naik ke sini kau? Cari rumpargo di sana. Ini tempat kalian bertanya dan kami ikhlas tanpa paksaan. Tugas kalian cuma bertanya, bukan memframing, bernarasi liar dan suka-suka nenek moyang kalian. Kami bukan budak kalian. Kalian tuh bukan siapa-siapa kami loh. Kalian masuk neraka jahanam pun saya, Ustadz Alif, Ustadz Arif, Bang Zuma, nggak ada urusan dengan kalian. Kami izinkan kalian bertanya di Komal ini gratis. Kok malah songong sotoy? Nggak tahu diri kalian, bawa mental penjajah kalian di sini. Kalian pikir saya ini budak kalian apa? Suka-suka mamak moyang kalian di sini mengatur-ngatur Komal kami lah, bernarasi yang nggak jelas. Udah untung kalian itu kami izinkan bertanya. Gitu loh. Ya lanjut. Aku ditombak bentar. Nggak ada adab kalian, masuk kok suka-suka mamak moyang kalian ya. Ya. Kalian pikir kami ini diajarkan apa? Bila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Begitu? Nggak ada kami diajarkan begitu ya. Di sini adalah tempat kita mengedukasi publik, menyampaikan apa-apa yang memang ada dasarnya. Mau bertanya, harusnya kalian yang butuh kami, bukan kami. Kami nggak butuh Kristen. Kami tidak butuh Kristen. Ya. Harusnya di sini secara esensi kalian butuh kami, kalian yang cari ilmu di sini. Kok kami pula yang diatur-atur sama kalian? Dasar penjajah. Lanjut. Bawain pertanyaan itu yang bermutu lah sedikit. Jangan kayak itu. Anda di sini representasi daripada agama Anda. Representasi dari keyakinan Anda. Pertama jangan menghujat, kemudian bertanya secara cerdas. Kalau nggak cerdas, tapi susah juga, Pak. Dari orang cerdas, Pak. Udah pada mualaf yang cerdasnya. Udah, Pak. Itu contoh tuh, Bang Raja Mentari tuh. Dia cerdas, makanya dia mualaf. Beliau mualaf itu. Ini tupai juga ini, tupai. Ya, selamat sore. Tupai. Tupai. Gimana? Kenapa sih, aku cuma bisa tanya sama kalian, kenapa sih kalian masih menyembah anak orang? Ini pertanyaan yang sangat mendasar bagiku. Kenapa kalian menyembah anak orang? Anak orang dari Hong Kong. Ada-ada. Waduh, mampus dah.
Bukan anak orang dari Hong Kong, salah. Anak orang dari Yerusalem. Datuk. Bukan anak orang dari Hong Kong, Yesus bukan orang Hong Kong. Anak orang dari Yerusalem gimana sih? Anak orang Yahudi. Yang menghapus yang menghapus permintaan naik tadi siapa Hurin itu? Aku mau Enggak, bukan aku. Nanti aku mau model lagi enggak ada tuh kalau ngomong. Enggak ada lagi. Yang mau masuk Islam aku tersesat katanya. Iya, silakan. Siapa yang menghapus kebarusan? Enggak ada bos. Tuh. Iya, siapa bilang Yesus bukan anak orang? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak orang namanya itu. Aduh, si Datuk ini. Lukas 1 nomor 31. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah kau dia nama Yesus. Anak orang apa enggak? Anak orang apa enggak tuh? Makanya pertanyaanku sama kalian Kristen-Kristen ini, kenapa kalian masih menyembah anak orang? Nah, dia mau kan tepai. Kau bilang Yesus bukan anak orang. Ya Azura. Kristen ya? Ya. Mau gimana? Mau bertanya atau gimana? Mau syahadat? Ini aku mau masuk Islam. Masya Allah. Gini bang, kalau benar abang masuk Islam, abang kirim foto KTP-nya sama saya, ya, KTP-nya sama saya. Bukti kalau abang itu seorang yang Kristen. Karena di sini kita tidak mau ada Iya, Azura. Iya, benar maksud abang ya? Benar bang ya? Anda agamanya apa? Agamanya apa bang? Kristen pak. Ustadz Arif noise. Sebentar, aku mau singgah. Saya baca komentarnya. Aku mau masuk Islam. Aku tersesat mau naik. Aku tersesat penuh komalnya. Waduh, ya. Silakan Uni ini Uni di mimpi juru Uni. Yang mana akunnya? Ini yang paling bawah kanan pojok bagian bawah Azura. Oke. Tupai kalau seandainya kalau Tupai kalau mau diskusi di atas, kalau hanya untuk sekedar ngobrol-ngobrol nggak ada kaitan dengan diskusi di bawah aja Tupai ya. Di sini tempat diskusi lintas agama. Kalau hanya sudah cobaan sekedar nanti aku ngomong di mute gimana Mbak Ripa ini? Enggak, Tupai kamu mau diskusi atau enggak? Kalau mau diskusi standby. Kita kasih kamu waktu berbicara nanti. Tapi kalau sudah mulai enggak kalau diskusinya? Ya akan di mute. Kalau seandainya kamu nggak berhenti ngomong, merusak, ya udah turun aja ya Tupai ya. Turun aja ya. Gini dulu, Dek. Ini kan si Azura kan mau syahadat katanya. Ya makanya kita kondusifkan dulu. Kita kasih dulu ya. Ya, Azura ini kan bukan akun asli, namanya juga kita kan nggak tahu, ya kan. Nah, begini Bang Azura ya, mohon maaf dengan sangat ya. Kita menghindari penipuan-penipuan karena ini sosial media. Kita tahu banyak motivasi itu bisa beragam. Ada yang masuk Islam di Komal itu untuk mendapatkan gift, ada yang kemudian untuk menipu, itu bisa terjadi. Kita hanya sebagai bentuk validasi nih. Kalau Anda itu betul-betul ingin berpindah keyakinan dari Kristen dan Islam dan kita bantu di Komal ini, tapi kita harus punya dulu nih identitas Anda. Mungkin bisa nggak sekarang Anda kirimkan ke Bang Datu data-data Anda dulu, membuktikan bahwa Anda benar-benar Kristen. Karena kalau kami membantu mensyahadatkan orang lain di sini, ternyata dia hanya melakukan penipuan, nanti kami merugikan umat. Kami hanya membantu penipuan. Bisa buka open cam. Yang setidaknya Anda open cam dulu, dan kami tahu wajah Anda. Iya. Kalau betul Anda, ya bisa open cam, saya undang ya open cam. Karena di sini kita syahadatnya tidak ada penipuan, tidak ada niat. Ya, saya besarkan sebentar aja. Enggak, kalau syahadat itu harus buka open cam Bang Sudah. Enggak, Bang Datu kata dia masih di kamar mandi, kan nggak mungkin dia syahadat, orang dia lagi di toilet kok. Oh gitu, masih di toilet gitu. Ya kalau untuk kemudian apa ya menyimpan privasinya nggak apa-apa ditutup anunya apanya masker pakai masker wajahnya.
Apalagi dia bilang dia lagi di toilet. Nggak mungkin kan dia syahadat Iya, orang lagi iya, di iya, toilet. iya, iya, Ingatlah iya. dulu Al-KTP kayak mana dulu kan. Ini lihat aja, ini aku masih Jangan kamar mandi, kan? jangan di WC, jangan di WC, terima kasih. Iya makanya Bang Dato, dari suaranya kan aku sebenarnya dengar, dan kita kan nggak terburu-buru. Kita komal kita itu bukan terburu-buru memualafkan orang. Buat apa kita Sebentar, mualafkan orang baru tapi Oke, oke. kemudian naik lagi ya. ya kita senang kok orang mualaf, tapi kita juga harus memastikan kalau ini bukan tipu-tipu muslihat, karena kita di sosial Betul, betul. media. Sosial media ini kan Sebentar, aku tempat naik ya. orang. Masih Ya silakan, mendingan selesaikan masih dulu di di kamar toiletnya. mandi. Makanya harusnya Tidak selesaikan enak, dulu abangku. Ya, ya, Sambil ya. berak masa syahadat yang bener aja lah. Itulah kita sahur. Jangan lupa KTP-nya. Ya. Saya ini loh Bang Dato, saya ini belajar psikologi nih ya di kampus ya. Kita itu bisa membaca gestur ya. Kalian bayangkan gak sih ada orang mau pindah agama tapi dia typing sambil di toilet gitu? Enggak, Normal nggak? Enggak. Dia Enggak akan orang yang betul-betul pindah agama itu situasi dan kondisinya itu juga bisa kita baca loh. Apakah dia betulan mau pindah agama? Kecuali dia mungkin dari tadi typing kita baru baca, terus dia ke toilet dulu masuk toilet, terus karena dia udah dinaikkan baru dia ngomong. Oke lah. Tapi bisa nggak kita melogikakan orang cuman lihat-lihat di toilet sambil ini tiba-tiba pengen pindah agama Enggak juga. kan nggak mungkin. Nah, ciri-ciri orang pindah agama itu saya kenapa hanya ada beberapa mualaf yang membuat saya menangis. Yoga itu contohnya kenapa saya percaya yoga itu. Pertama gini, dia pertama masuk dari kemarahannya dulu. Dia marah banget ketika kita bahas Tuhan dia. Dia langsung counter tuh. Kenapa kalian bahas-bahas Tuhanku? Ada apa kalian? Lalu ketika kita bicara, dia diam, dia dengarkan. Jadi begini. Oke, masih ditanya lagi. Bertanya lagi, oh gitu ya, oh iya. Dia cek sendiri tuh, dia belajar sendiri, turun, terus naik lagi, ketemu Bang Jibril. Setelah dia diyakinkan dan setelah dia tahu, baru, udahlah aku mau mualaf aja. Ini tiba-tiba ada orang, kita nggak kenal, nggak pernah masuk, nggak pernah lihat typingannya, tiba-tiba saya mau mualaf. Apa konsekuensi kalau mualaf di TikTok? Dapat gift. Iya, betul. Tuh, tapi apa konsekuensi kita? Kalau orang itu penipu, kita sedang membantu penipuan. Contoh si Olan. Olan itu di awal berantem dulu dia. Berantem dulu, dihujatnya dulu kita, berantem dulu, bayar orang sana sini dulu. Tiba-tiba lihat akhlaknya yoga. Baru dia kirim KTP-nya sama Bang Handi, Bang Zuma, Kak D. Baru dia buka camnya. Nah, itu kalaupun dia menipu di situ, dia terlalu besar mengambil risiko untuk menipu. Nah, jadi saya termasuk orang yang goal diskusi saya itu bukan buat membuat orang jadi Islam. Minimal berakal dulu, minimal mengikuti definisi umum aja dulu, minimal nggak memperkodok bahasa Indonesia aja. Anak dijadikan bapak itu kan penyesatan itu. Penyesatan dalam kaidah ilmu, bukan penyesatan dalam kaidah agama loh. Tapi penyesatan dalam kaidah ilmu. Ilmu apa? Ilmu bahasa. Demian juga begitu. Demian itu bertahun-tahun itu. Belum lagi siapa lagi, banyak. Makanya kayak orang Al-KTP itu berapa kali itu masuk-masuk koma tiba-tiba saya mau visa. Itu aja masih bisa menipu. Yang udah lama udah sering, tiba-tiba kita nggak kenal dia, akunnya nggak ada, nggak pernah lihat di typing, nggak pernah memperhatikan kita. Tiba-tiba saya mau jadi Islam. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak mau seperti itu ya. Mungkin begitu Ustadz Arif. Ya, saya tidak ada pertanyaan. Itu nanti kakak bahas juru selamat kan? Kak, itu nanti kakak masuk aja kak ke apa? Sama-sama kita bisa menonton gitu yang saling tunjukkan data itu, masuk aja kak ke room Superboy, nanti kita buat netral gitu. Room Superboy itu adalah, bentar saya jawab Ustadz. Room Superboy itu adalah room Kristen. Saya tahu dia penipu, dia ngaku ateis karena dia malu jadi Kristen. Dia adalah seorang Kristen yang mengaku jadi ateis. Saya sudah kenal dia. Dulu dia pernah chat saya sekitar 2 tahun lalu. Ya, kami pernah dekat. Saya tahu banget dia ya. Dia ngaku dosen, tapi dia sebenarnya Kristen yang menyamar jadi ateis. Dulu dia tidak suka dengan debat-debat lintas agama, tapi sepertinya dia mendapatkan keuntungan dari debat lintas agama, apalagi menaikkan penghujat, maka dia butuh orang-orang seperti kamu untuk mempromosikan akunnya. Saya nggak tahu, mungkin kamu dapat apa dari dia. Tapi haram jada, umat Islam 2,2 orang. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya, demi Allah, bukan demi Rasulullah, demi Allah. Kalau kalian ingin melihat Nabi kalian dihujat, masuk ke koma Superboy. Tapi tidak ada bedanya Superboy. Diam dulu. Saya lagi ngomong. Di sini kita buka data kok.
ya. Kalian masuk ke room Superboy, silahkan support room Kristen, itu urusan kalian wahai umat Islam. Tapi haram bagi saya untuk mensupport room Kristen yang mengizinkan Nabi kita dihujat dengan dalih sok-sok baik seperti segala berbulu domba. Dia yang bikin aturan sendiri, dia yang menentukan mana yang menang mana kalah. Ketika umat Islam menunjukkan data, dia tuntut harus begini, harus buat buku asli. Bila Kristen cuma bawa PDF, dia diamkan. Dia menaikkan penghujat, dan umat Islam di situ dipermalukan karena dia yang ngatur komanya. Sementara orang Kristen di sini udah kayak penjajah, dan kita harus naik ke room Superboy itu. Emang kita botol? Di situ lengkap Nggak rela aku lengkap datanya dibuat semua. Ada Kau pikir kami nggak berdata? Saya di Itu sini lengkap semua, berdata kalau buku-bukunya bicara. semua lengkap. Saya tidak mau masuk room Kristen, Bam. Kok malah maksa-maksa ini room Kristen dipromosikan? Nggak laku kali. Yang terlanjur follow akunnya Superboy, tolong di unfollow. Ada 2000 teman-teman Muslim di sini ya. Orang Kristen itu. Unfollow, itu Kristen, murni Kristen itu. Saya pastikan. Orang dia bilang kemarin saya pernah screenshot Superboy HKBP ya. Udahlah, saya udah tahu betul. Orang itu adalah, dia betul-betul citra serigala berbulu domba. Ya. Orang itu orang yang tidak segan-segan menyerang pribadi manusia. Bahkan dia, kita nggak boleh logical fallacy ya ad hominem. Wallahi saya pernah dikatakan PLCUR di depan publik. Dosen tuh begitu tuh. Ngaku dosen loh. Nggak usah. Yang dia naikkan, coba kalian perhatikan siapa? Kiamat. Dia yang dinaikkan siapa? Di darah. Kristen. Saya berdarah. Iya, semuanya Kristen. Iya. Dan kalian nonton di situ. Silahkan kalian besarkan Komal Kristen. Silahkan teman-teman. kalian besarkan. Sepikan. Jangan naik. Tapi kalau orang Banyak Kristen Muslim nonton awam di yang situ naik nggak di situ. apa-apa. Banyak yang Muslim awam, satu Muslim awam naik kemudian dikeroyok oleh orang-orang kafir di situ. Saya tahu betul itu orang, ya. Orang itu adalah salah satu polemikus dari salah satu platform yang datang ke TikTok untuk mendapatkan perhatian. Saya awalnya tertipu, saya pikir dia dosen beneran. Ternyata dia hanya penipu kelas kakap, ya. Dia membawa narasi-narasi seolah Komal dia itu sangat-sangat akademis. Tapi dia yang bikin sistemnya sendiri. Saya perhatikan waktu Bang Dio naik ke Komal dia. Bang Dio dituntut bawa kitab asli. Si Kiamat bawa narasi dari PDF, dia nggak tuntut loh. Dia potong ketika umat Islam berbicara, dan ketika orang Kristen menghujat dia biarkan. Dan kalian nonton di situ, kalian besarkan Komal seperti itu. Ya, kenapa orang Kristen menyuruh kita ke sana? Karena orang Kristen suka. Yang mengaturnya adalah dia, yang memberi nilai adalah dia, penghujat diberi tempat bicara. Perhatikan ya, perhatikan. Orang Kristen ingin kita mendengarkan hujatan terhadap Nabi, bukan ingin mendengarkan keilmuan. Kiamat narasumber kesukaan Superboy. Paham? Kiamat narasumber kesukaan Superboy. Apa kalau dia dosen, apa kredibilitas Kiamat? Apakah Kiamat sudah selesai sekolah STT-nya? Masih mending Mikana itu. Dia dosen loh. Yang disuruh bicara adalah anonim. Dosen, ngaku dosen tapi roomnya diisi oleh anonim. Dan kalian umat Islam nonton di situ. Biarkan orang non-Islam bertanya tentang Islam di sini. Kalau mereka mulai akrobat, ya kita bantu mereka akrobat di Komal kita. Kan begitu. Ada room-room yang bisa kalian tonton. Room Ustadz Arif ini tahu narasumbernya siapa yang sering di sini. Ada Bang Jibril di sini, insya Allah sering. Ada saya yang insya Allah sering. Ada Cak Tahta yang narasumber tetap di sini. Bang Zuma pun suatu saat akan ke sini. Handi Cilebes pun juga akan ke sini suatu saat. Ya, itu ini orang Kristen juga tidak henti-hentinya masuk ke Komal ini kok. Orang Kristen di sini sering sekali kok naik kok. Ngapain kita ke room mereka? Gitu ya. Sedangkan di Komal ini aja penyesat nggak diberi tempat, apalagi di Komal dia. Tuh. Los Blancos, Muslim or non Muslim? Ya, Los Blancos, Muslim non Muslim? Ya, Gabriel, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau dibahas nggak? Ada yang mau dibahas tentang konsep ketuhanan, keselamatan, surga? Ini lama-lama si keluarga Musimun Langkit ini bisa mualaf juga ini. Dulu dia keras.
Ya, keluarga Halo? Simon Langkit, silakan. Keluarga Simon Langkit. Oke, aku lama nunggu tadi, nggak enak nanti mau dari lanjut, Pati lanjut. marah-marah. Biar aku tunggu aja. Kalau ada kesempatan aku ngomong. Udah bisa Kan udah ya? dikasih ngomong. Silakan, Oke. abangku. Sebenarnya, oke, makasih nih. Jadi komalnya Pak Arif ini bagusnya sebenarnya edukasi. Kalau bisa janganlah ada yang terlalu marah-marah, terangkan saja. Apalagi terkhusus kami bertanya kan, memang kami ini Uni, karena kita Kristen Islam ini semacam saudara tiri dibilang bisa juga ya. Mirip-mirip, agak mirip, dibilang mirip-mirip tapi beda. Siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi penasaran sama penasaran. Yang Muslim penasaran, kami Kristen pun penasaran mana yang benarnya. Makanya kami pingin mengkompernya sebenarnya siapa sebenarnya yang benar ini. Jadi begitu, nggak boleh kita berkesimpulan langsung negatif. Ini mau menghina, salah itu. Nah, contoh lah, kayak aku lah Uni kan. Kalau aku masuk ke Komal ini sebenarnya pingin tahu atas rasa penasaranku. Begitu. Iya makanya bertanya, Banyak Bang. yang Kalau pengen ajaran tahu itu bertanya. dari contoh gini, dari Tuhan yang sama kita, tetapi kenapa ajarannya beda? Kok bisa? Kan begitu Iya, makanya Abang pertanyaannya. tanya. Sehingga kita butuh Makanya penjelasan Abang dari tanya. kalian. Kita anggap Anda benar, kami benar. Lalu siapa paling benar? Jangan saling menyalahkan, gitu konsepnya. Oke, prinsip perceraian di Islam. Maaf dulu ya. Kalau talak 3, Iya, boleh. ditalak suaminya, talak 1, talak 2, talak 3, lalu talak ini wajib cerai. Ini aku tahu lah dulu, nanti bisa diperbagi sama Uni ya. Jadi setelah talak 3, dia cerai secara agama, lalu dilanjutkan cerai secara negara atau hukum positif. Berikutnya ternyata ada penyesalan dari sang suami terhadap istrinya karena telah menceraikannya, mungkin terbawa emosi, mungkin karena seperti apa ya. Di kemudian hari dia menyesal karena terlanjur talak 3. Nah, untuk mereka berdua ini masih saling mencintai dan masih ingin bersama. Tetapi karena setelah talak 3, mereka ini harus menjalani dulu, si perempuan ini menikah lagi dengan laki-laki lain untuk bisa kembali bersama suami yang dicintainya. Pertanyaannya, apa memang seperti itu? Kenapa nggak bisa langsung kawin saja dia? Nggak perlu dia berhubungan badan dengan laki-laki lain? Coba Uni. Bukan berhubungan badan ya, menikah. Nah, mungkin saya jawab di mute dulu. Saya bicara di tataran hikmah dan di tataran ajaran ya. Di mute dulu Bang Gabriel. Ini panjang karena ini berkaitan dengan kaidah fikih dan situasi dan kondisi. Jadi pertanyaan dari Bang Gabriel, mudah-mudahan masih mendengar. Pertama adalah perceraian itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah, tapi diperbolehkan. Kenapa Allah membenci perceraian? Karena pernikahan itu diawali dengan ijab kabul, suka sama suka. Kalian yang memilih, kita yang pilih. Pernikahan dalam Islam itu tidak boleh azas paksaan. Kalian yang pilih, kalian pula yang batalkan. Makanya dalam Islam itu, untuk menikah itu perlu pertimbangan, perlu ilmunya. Nggak asal-asal nikah aja, asal suka, asal ganteng. Nggak gitu dalam Islam. Ketika Allah memberikan jangan, lalu terlanggar, terjadi permasalahan, tetap ada solusi. Nah ini ya, ini namanya Islam itu agama solusi. Allah bilang, jangan begini, jangan begitu. Tapi terjadi. Maka tetap ada solusi. Tetap ada solusinya. Apa itu? Kalau dia melakukan perbuatan dosa besar, maka ada hukumnya di dunia, atau nanti hukumnya di akhirat, atau solusinya apa? Pertaubatan. Supaya dosa terhapus, laksanakan amalan soleh. Walaupun situasi dan kondisi terjadi perceraian, tetap ada solusi. Nah, menikah lagi ketika talak 3 itu solusi supaya bisa bersama. Kenapa seperti itu? Supaya tidak ada yang mempermainkan pernikahan, hanya ingin bertukar kelamin supaya menikmati kelamin yang lain. Cerai dulu, nanti saya ceraikan kamu, nikah sama yang lain dulu. Gak gitu. Jadi dalam Islam itu
Jangankan kalian talak 1, talak 3, talak 1 aja kalian pikirkan betul-betul itu. Harus ada uzurnya. Makanya dalam sebuah hadis, orang yang bercerai tanpa ada alasan yang jelas tidak mencium bau surga. Perceraian itu harus jelas alasannya. Apa alasan-alasannya? Aras itu bergetar ketika ada perceraian itu. Iya. Ya. Jadi harus ada alasannya gitu loh. Nah, lagi pula kalau ada talak 1, sudah dikasih 3 batasan. Talak 1, talak 2, talak 3. Dan ternyata masih juga bertengkar. Berarti memang sudah nggak cocok. Memang nggak bisa bersama. Talak 1, balikan. Berantem lagi. Talak 2, balikan. Talak 3, berantem lagi. Maka coba menikah dulu dengan orang lain. Kalau nanti ketika menikah rumah tangganya aman, berarti pasangannya yang bermasalah. Tapi kalau nanti menikah ternyata bercerai lagi, berarti kau yang bermasalah. Contoh, saya menikah sama Pak Pipo. Pak Pipo talak 1. Talak 1 kami rehat dulu. Maksudnya dia sendiri, saya sendiri. Apakah lebih baik kami sendiri sama sendiri, atau ternyata kami masih memiliki perasaan? Ternyata pengen lagi saling mencintai Pak Pipo sama saya. Ayo rujuk lagi kita, Dek, katanya. Oh Ripka, dia manggil saya Ripka kan. Oh Ripka, rujuk kali kita. Rujuk lagi kita. Rujuk kami. Ditalak lagi saya, talak 2. Wah, bisa lagi nih sama Pak Pipo nih. Ternyata masih mencintai. Wah, terbayang-bayang mukanya Pak Pipo. Nggak bisa tidur aku tanpa Pak Pipo. Nikah lagi, rujuk lagi. Ternyata talak 3. Maka kami tidak boleh rujuk lagi. Kenapa? Karena ini sudah mempermainkan. Berarti suka-suka nenek moyangnya. Ya, idahnya pun 3 bulan. Maka semua ada hikmahnya. Pak Pipo harus menikah dulu dengan si Rasmi. Saya menikah dulu dengan seger-seger. Ternyata saya bahagia dengan seger-seger. Berarti memang Pak Pipo yang nggak bisa sama saya. Ternyata saya berantem sama seger-seger, dicerai pula sama seger-seger. Berarti saya yang biadab. Mau sama siapapun lakinya tetap nggak jelas saya. Nikah sama Pak Pipo cerai 3 kali, nikah sama seger-seger cerai lagi. Berarti saya nggak jelas. Di situ saya harus belajar. Ada apa ini? Ketika saya menikah sudah 2 kali, 3 kali dan saya masih bercerai, berarti saya ada masalah. Itu hikmahnya. Maka semuanya itu ada solusi. Mana keluarga si Melangkit tadi? Si Gabriel tadi. Kok nggak naik lagi dia? Katanya turun ya. Tapi Pak Pipo tuh udah aku tembak loh dulu tuh. Nggak mau dia sama aku loh. Heran aku. Entah apalah kurangnya aku di mata dia loh. Kan soalnya aku ngincar kebun kemenyan dia. Teman-teman bantu dong follow. Teman-teman bantu dong follow akun ini biar bisa buka camp please. Ya, buat yang di bawah yang 2,0 tolong ya di follow akun ini ya. Messi baik ini di follow akun ini ya. Biar bisa open cam. Soalnya Pak Pipo dia katanya nggak selera sama orang-orang manis kayak aku. Uni Rifa. Apa kau? Aku menawarkan satu temanya itu bahwasan Dr. Jeki mencoba memperbaiki cara berpikirnya Uni Rifa. Ada tema lagi nih. Tema Uni Rifa membuktikan kalau Dr. Jeki itu ODGJ, mau nggak? Enggak, serius. Itu tema bagus tuh. Serius. Aku mau mengangkat sebuah topik. Aku lebih baik jadi ODGJ daripada ikut cara berpikir kau, Memet. Ya maksudnya begini, enggak sabar dulu sayang. Maksudnya begini. Ih, sayang kau. Aku milik Pak Pipo, diam kau. Enggak, maksudnya aku mau berdiskusi dengan kamu, diskusi santai. Ih, kamu kau. Ada kamu. Iya sayang ya. Mau nggak? Geli aku, nggak mau. Kau sama Bang Datuk sama dia geli aku mau muntah aku. Udah aku ajar berkali-kali, masih juga ini. Datuk, kemarin kencing-kencing lagi bikin. Minum goto. Datuk, kabur sama aku di minum goto dia. Kabur dia. Iya. Kabur. Nggak boleh lagi pakai gelar itu kau ya. Udah copot gelarmu ya. Kau kabur. Iya. Aku sekarang tuh udah banyak kali ditolak sama teman-teman muslim kalau dialog. Kenapa? Kau udah akut, udah gelang ungu. Udah nggak bisa diobati kau.
Udahlah Ripa, Tak bisa kau dialog kita Ripa. Aku waktu 1 jamnya ya. sama Bang Datuk. Aku malas dialog sama kau. Kau udah akut. Si Datuk itu Uni, begini. dia kemarin kabur di Jeki, kau kemarin kabur sama aku ya di ruang goto ya. Kau gelar kau udah kecopot. Oh ya udah sama Bang Raja Mentari lah, oke lah. Sama Bang Uta aja kau, jangan sama aku. Ini Ripa masih mau tadarus. Bukan turun IQ-ku 10 kilo kalau ngobrol sama kau, Memet. Iya, sama aku ya kabur ya, apalagi munding ya. Udah ku copot gelar kau ya, jangan pakai lagi ya. Oke, kita mulailah. Aku punya waktu 1 jam nih. Bentar aja. Sama Datuk, mana tuh? Aku lagi nyetir nih. Siapa yang bisa melayani saya ini? Bang Datuk nggak berani juga. Kali aku dengar si Memet ini kalau ngomong serius. Gas tuh, aku lagi nyetir dulu tuh. Kemarin bahas nabi palsu, kejang-kejang. Lari. Kak, gimana kalau kau ngobrol sama Rasmi, cocok kau, Memet? Serius. Aku kalau sama yang tidak punya data cuma asumsi, aku tidak mau Meme. Karena akan timbul penghujatan kayak kau. Aku bawa data, kau cuma asumsi. Bang Datuk. Aku tidak mau debat dengan orang yang tidak bawa data kalau. Bang Datuk begini saja. Ya, aku tidak mau Mei. Karena kau itu ketika berdiskusi, Wah, udah kau tidak pernah bawa data. hanya tinggal mata doang. Suaramu kecil, Mi. Kau itu tidak pernah bawa data. Nggak pernah bawa data. Besar nggak suaraku? Asumsi lawannya. Aku bawa data. Kau cuma asumsi yang kau tampilkan. Begini Bang Emil dengar Bang Emil. Ya. 1000 data pun Bang Emil tampilkan, tetapi cara berpikirnya Bang Emil itu ini belum kan diperbaiki, sama aja. Ini kan data yang aku bawa dilawan dengan asumsi. Data yang aku tampilkan, oh itu, inilah kau. Katanya dokter itu apa? Ini kok kompresor namanya, bukan dokter namanya, kompresor nama kau ini. Kan aku udah bilang tadi, 1000 pun data Bang Emil tampilkan, kalau cara berpikirnya Bang Emil itu belum diperbaiki, sama aja Bang. Nggak salah kau Jeki, Meme, nggak salah kau. Bukan Meme, Iya. Memet. Jangan Meme itu. Nanti kilaf-kilaf nyebut nama hantu belawu ini nanti. Ya, Memet. Gini loh, Met. Ya. Kau itu aku bawa data. Kau lawan dengan asumsi. Dengan pemikiran asumsimu. Kalau saya didiskusi dengan orang yang akademis, itu harus dengan data, bukan dengan congor. Karena dengan congor itu akan namanya penghujatan. Kalau saya sekarang tuh begini Bang Emil, saya itu lebih berfokus membenahi cara berpikir kalian daripada saya mencoba untuk menampilkan data. Tetap saya di sini, kami di sini dengan kompresor. Memet kau bertanya aja, udah bertanya. Kau bertanya aja lah di sini. Tanya aja. Kompresor. Jangan kau bawa anu pula. Bertanya aja, kami jawab dengan dalil, dengan data. Nah, bertanya aja kau di sini. Jangan kau pula yang menyimpulkan. Di sini kami tidak pernah menyimpulkan, tapi bawa data. Kalau kau cuma kecongor-congor kayak menggonggong-gonggong, bagusin aku berburu aja lah aku. Iya. Udah bertanya aja satu, maksimal pertanyaan 3. Perlakuan kami sama. Penyesat nggak kami kasih tempat di sini. Orang tersesat kami kasih izin bertanya. Suka tidak suka, mau tidak mau. Kalau sama aku mau hatuha, persyaratan yang paling penting tunjuk data. Buka cam, tunjukkan data. Kalau nggak usah. Berarti persyaratannya tidak lengkap. Aduh, gagal lah saya jadi nih. Nggak bisa berdiskusi lah saya ini. Bertanya aja lah saya kalau begitu ya. Tanya aja. Bertanya aja kau. Biasanya kau buka open cam ini, Me. Coba lah open cam. Nanti naksir si Ripa itu. Kamu kemarin open cam. Belinya aku. Si Ripa itu kalau udah nampak wajahku pasti dia, aduh. Aku nggak tahu lagi. Aku lebih tertarik nengok Pak Pipo daripada kau, iya. Wajahku kayak cewek. Makin banyak kau bicara, makin banyak salamu. Ribka. Memet. Udahlah, tutup kamu, nggak bisa aku. Mual. Tutup. Bani gulung ini. Si Meme bonek. Lubang hidup sebelah. Tutup mukamu Memet, serius. Ripa ini kalau udah nampak wajahku nggak kuat lagi dia. Iya, mau muntah. Mau cari toilet aku. Ini nggak mau ke WC dan mau toilet dia kan udah nggak sanggup dia. Iya, mau muntah aku.
Lubang hidung kau Mehmet, tutup ah. Sama lubang toilet. Lubang hidung kau mengingatkanku kepada lubang toilet. Tutup. Gak sanggup jadi pada aku. Iya, nggak sanggup aku serius. Lubang hidungmu mengingatkanku pada kloset yang ada di kamar mandi. Tidur kau malam ini Ripa. Iya, nggak bisa tidur aku. Baru ini aku lihat muka orang kayak gini bibir semua kata Bang Jibril. Astagfirullah ya Allah. Ampun ya Allah Bang Jib. Dosa Bang Jib. Anjir nggak bisa tidur ya malam ini. Jatuh cinta dalam. Iya, nggak bisa tidur aku. Soalnya baru kali ini aku lihat muka kayak ini, nggak simetris. Udahlah. Diskusi udah kau bertanya aja. Sering beristighfar Ripa. Iya. Sering beristighfar. Wah, jangan ditandingin sama aku lah. Janganlah. Mual aku serius Kak. Aduh, terhina aku ini kayak gini. Jatuh cinta jadi anjir. Disandarkan aku kayak muka kau kayak muka abang-abang yang lagi ini loh Mehmet, serius. Abang-abang yang lagi di pinggir jalan yang lagi cari-cari mangsa mau aksi biosis. Enggak, muka abang-abang yang lagi di pinggir jalan yang lagi mencoba melakukan aksi biosisme itu. apa namanya teman? Aksi biosis apa sih? Itu loh, tukang begal-begal apa? Aksi biosis apa? Aduh, kok lupa aku. Kamu kalau dekat biosionis. Kalau dekat udah kau cubit kau. Geli aku. Biosionis. Biosinis, bentar aku baca dulu. Mukanya kayak gitu. Ya. Dia semakin kau sebut namaku berinding bulu kuduku. Berinding bulu kuduku loh Mehmet. Kau Kamu kalau dekat udah kau cubit kau. Geli kan aku ya Allah Ustaz Arif. Aku si Mehmet ini semakin sebut namaku mau berdiri bulu kuduku iya. Seolah-olah ada kebayang aku kalau aku lagi jalan malam ada kang begal belakangnya serius. Takut aku. Eksibisan ini. Jadi si Mehmet ini kalau dilihat mukanya tadi itu kayak abang-abang yang lagi mau mempraktekkan eksibisionismenya. Iya, serius. Beneran, serius Mehmet. Paling kau screenshot wajahku tadi kau jadikan bahan juga itu nanti. Pede kali kau hantu. Kau jadikan bahan itu kan Ripa. Eksibisionis adalah ya gangguan mental di mana penderitanya suka memamerkan alat kelaminnya pada orang lain. Kayak gitu Mehmet takut. Kau udah dekat habis kau nih ya. Takut aku Ustaz. Alhamdulillah aku pakai masker ya. Aku langsung berimajinasi loh ini Ripa gara-gara kau ya. Anjir. Udah turun kali Ustaz, udah birahi dia Ustaz. Udah birahi dia. Dia aku bermasker aja birahi loh. Apalagi lihat aku buka masker coba. Anjir. Berimajinasi aku langsung gara-gara kau. Mencoli dia. Astagfirullah, mencoli kau ya. Jadi kali nih, parah kali nih orang. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Inilah kenapa Bang Zuma tuh nyuruh aku pakai masker, serius. Karena banyak orang-orang eksibisionis ini ada di TikTok. Serius. Hati-hati loh muslimah. Ngeri. Ya aku udah tobat lah, aku buka-buka muka ya. Ngeri loh Mehmet aja dia sampai birahi dia di sini. Itu belum lihat aku tuh buka masker kan. Apalagi kalau aku dandan, takut. Astagfirullahaladzim, ngeri juga ya. Tanggung jawab perempuan bicara di publik ini emang bener kata Bang Zuma. Banyak orang-orang itu yang hatinya penuh penyakit. Ngeri kali. Mehmet. Udahlah Mehmet. Ibumu perempuan, kakakmu perempuan. Kalau seandainya ibu dan kakakmu diperlakukan seperti itu, kayak mana? Itu namanya pelecehan. Ya. Jangan setiap perempuan kau tengok langsung terangsang. Nggak boleh kayak gitu. Udah pakai. Bayangkan teman-teman, kita pakai jilbab saja, sudah pakai masker saja, masih membuat orang-orang hatinya itu seperti itu. Apalagi kita mempertontonkan kecantikan kita gitu. Ngeri banget, serem. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion.
He says, Inna dina indallahi al-Islam.